Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Besar harapan kita semua dalam keadaan sehat dan terus berpengharapan kepada Tuhan Gembala kita yang baik. Saudaraku, sungguh bersyukur di pagi hari ini kita kembali memiliki kesempatan merenungkan firman Tuhan. Dan dasar perenungan kita terambil dari Markus pasal 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Bagian firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku yang terkasih, diterima sebagai manusia adalah kebutuhan dasar setiap kita. Seseorang akan merdeka seutuhnya jika kelompok yang melibatkan dirinya menunjukkan penerimaan yang baik. Sebaliknya, penolakan akan membawa seseorang pada pergumulan, tekanan, dan ketiadaan kebebasan untuk berkarya sebagaimana dirinya. Sebab orang yang diterima dengan baik dalam kelompoknya diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri sebagaimana mestinya. Saudaraku yang terkasih, meskipun kita tahu bahwa kita memerlukan penerimaan yang baik dari kelompok sosial kita, namun dalam kenyataannya tidak jarang kita memproduksi tindakan penolakan kepada sesama. Ada banyak alasan di balik penolakan yang sering kita ambil sebagai sikap kita di dalam kelompok sosial. Salah satu yang menjadi alasan kita memberikan penolakan kepada sesama kita, yaitu karena sesama kita yang kita tolak dilabelkan berdosa. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pagi ini kita kembali merenungkan bagaimana sikap Yesus bagi mereka yang tertolak karena ditempatkan sebagai kelompok orang berdosa. Dijelaskan di bagian ayat yang kita baca, beberapa pemimpin agama terkejut ketika Yesus bergaul secara terbuka dengan orang-orang yang mereka anggap jahat. Mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Walaupun sebenarnya mereka mengetahui bahwa Yesus adalah sahabat berdosa, hanya pengetahuan itu tidak mampu membentuk hati dan tindakan mereka. Tidak mampu mengubah situasi hati mereka yang keras menjadi hati yang lembut yang dipenuhi kasih. Saudaraku, menariknya respon Yesus terhadap protes pemimpin agama disebutkan di ayat yang ke-17. Dia berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Apa yang memampukan Yesus berkata demikian? Apa yang memampukan Yesus bergaul dengan mereka yang berdosa? Hanya satu yang menjadi jawabannya, hati yang mengasihi, yang menempatkan orang berdosa sebagai subjek yang membutuhkan pertolongan dan kasih yang tulus. Mereka orang berdosa yang telah menyediakan waktu dan menyediakan hati untuk terus mengikut Yesus. Mereka telah sekian banyak menerima amarah dan kebencian. Tentu hati mereka pun kosong akan kasih yang tulus. Dan karena itu Yesus pun menjawab kebutuhan itu. Saudaraku yang terkasih, dari sini kita belajar
Hati yang mengasihi dan senyum yang bersahabat dapat memberitakan kasih Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai setiap hari. Sebab mengasihi sahabat yang tersesat di dalam dosa adalah langkah awal dalam membimbing mereka kepada Kristus. Biarlah ini yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita mampu menyahabati sesama, tidak terkecuali bagi mereka yang tertolak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini diingatkan kembali bahwa kami adalah penerima kasih Kristus. Karena kami adalah manusia berdosa yang sangat beruntung, bersyukur di dalam anugerah kami mendapatkan pengampunan. Pengampunan itu hanya karena anugerah, kasih, dan ketulusan yang menjamah kami. Dan saat ini mampukan kami untuk memancarkan kasih Allah yang telah kami miliki, yang telah menjadi bagian hidup kami. Biarlah kami menawarkan kasih persahabatan, kelemah lembutan kepada sesama kami. Biarlah kami menerima sesama kami dengan penuh kasih, sehingga kami membimbing mereka di dalam kebenaran akan Kristus, dan kami adalah sesama penghuni hati Kristus. Ya Bapa, kami berdoa biarlah kasih Allah yang membentuk hati kami di sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, semuanya bersumber dari hati yang penuh kasih, yang menghasilkan tindakan persahabatan bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin.